Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani, kelas A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang contoh analisis korelasi. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Nah, langkah pertama ialah kita menentukan judul penelitian. Nah, saya mengambil judul pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bambalamotu tahun ajaran 2020-2021. Nah, langkah kedua yaitu kita menentukan hipotesis penelitian, yaitu H0 dan H1. H0, gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bambalamotu tahun ajaran 2020-2021. H1, gaya belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bambalamotu tahun ajaran 2020-2021. Nah, langkah ketiga yaitu kita menentukan hipotesis statistik. Itu H0, R sama dengan 0, H1, R tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita menentukan taraf signifikan atau derajat kesalahan, yaitu saya mengambil taraf signifikannya itu 5% atau 0,05. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan data. Nah, di sini saya mempunyai data yang dimana X itu gaya belajar, kemudian Y hasil belajar matematika. Nah, setelah kita mendapatkan data, kita cari sigma X, kemudian sigma Y, kemudian sigma XY, kemudian sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X berpangkat 2, dan sigma Y berpangkat 2. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai R dengan menggunakan rumus analisis korelasi. Rumus analisis korelasi yaitu R sama dengan N dikali sigma X dikali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X berpangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y berpangkat 2. Nah, di sini kita mendapatkan nilai R 0,14. Nah, setelah mendapatkan nilai R, kita mencari nilai R kuadrat, yaitu 0,0204. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung nilai signifikansi dengan menggunakan rumus R hitung, yaitu R dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, kita mendapatkan nilai R hitung yaitu 0,402. Nah, untuk mengetahui apakah H0 kita ditolak atau diterima, kita bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, cara mencari nilai R tabel yaitu dengan menggunakan T tabel. Nah, kita cek di T tabel angka 8. Nah, angka 8 ini didapat dari N dikurang 2 yang berada pada taraf signifikansi 0,05. Nah, setelah kita cek, kita akan mendapatkan nilai R tabel yaitu 2,306. Nah, sekarang kita bandingkan berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Diketahui nilai R hitung untuk hubungan gaya belajar X dengan hasil belajar matematika Y adalah sebesar 0,402 lebih kecil dari R
tabel 2,306. Itu artinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antar variabel gaya belajar dan variabel hasil belajar matematika. Artinya apa? H0 kita itu diterima. Selain menghitung nilai signifikansi menggunakan cara manual, kita juga bisa menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah menghitung nilai signifikansi menggunakan SPSS dan diperoleh data output gaya belajar atau data X dan hasil belajar matematika atau data Y. Nah, cara melihat nilai signifikansinya yaitu kita bisa lihat pada signifikansi two-tiled, yaitu 0,694. Nah, berdasarkan nilai signifikansi two-tiled dari tabel 2 data output di atas, diketahui nilai signifikansi two-tiled antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika adalah sebesar 0,694 lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel gaya belajar dengan variabel hasil belajar matematika. Nah, artinya apa? H0 kita itu diterima karena nilai signifikansi kita itu lebih besar dari tara signifikansi, yang artinya H0 kita itu diterima. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.